teman-teman semua, di dalam hasanah keberagamaan kita, falsafah kita, dan kehidupan sehari-hari kita kerap mendengar bahwa nama itu adalah sebentuk doa. Jadi di dalam nama itu ada kandungan doa dari orang tua kita yang memberi nama kita, gitu ya. Dengan harapan doa yang dikandung itu benar-benar bisa mewujud di dalam kehidupan kita. Nah, terkait nama ini ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada Mbah Nun dari Arif Abdillah dari Jembrana Bali ya. Mas Arif ini bertanya, bagaimana caranya untuk saya bisa menjadi nama saya? Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya saya itu bisa seperti nama saya itu Mbah Nun. Ya oke. Ini juga anak muda yang saya senang karena dia punya pertanyaan mendasar untuk hidupnya. Ya. Jadi namanya itu Arif, kalau bahasa Arabnya Arifu Abdillah. Jadi mudhof ilaih. Arifu Abdillah. Arifnya pakai U, maka Abdillah bukan Arif Abdullah tapi Arif Abdillah. Karena itu mudhof ilaih dalam nahwu shorof ya. Jadi aku yang ngerti bahasa Arab sidik ya. Iya. Arifu Abdillah. Jadi orang yang memiliki pengetahuan yang tajam tentang hamba Allah. Iya. Atau mungkin maksud dia mungkin bukan mudhof ilaih. Maksud dia itu jadi dia adalah hamba Allah yang memiliki kearifan kan gitu kan. Nah, jadi sekarang bagaimana menjadi nama itu kan urusan teknis. Yang pertama kan gini, lah kan enggak ada bayi yang ngasih nama dirinya sendiri. Ya. Kan yang ngasih nama bapaknya atau ibunya atas saran kiri kanannya saudaranya yang lain, atau ada ustadz atau siapa dikasih nama Arif Abdillah. Kan luar biasa, nama itu bagus sekali. Dan nama itu nek coro Jawa kan iso ada istilah kabotan jeneng gitu ya. Jadi nama itu bisa membebani seseorang sedemikian rupa. Saya punya adik namanya Nasrul Ilah. Pertolongan ilah Tuhan, bukan Nasrul Rob, bukan Nasrul Rahman atau Nasrul Rahim, tapi Nasrul Ilah, bukan Nasrullah ya. Nasrul Ilah. Jadi Allah sebagai yang maha dahsyat, yang maha kuat, yang maha berkuasa, sehingga semua yang dia alami oleh adik saya ini sebenarnya adalah pertolongan Allah. Cuman kalau pakai ilmu dunia, dia anggap dia dicelakakan atau disusahkan oleh Allah, tapi dia harus selalu memahami bahwa ini adalah pertolongan Allah. Nasrul Ilah, apapun yang dia alami dengan keluarganya itu adalah pertolongan Allah. Karena hidup itu kan 90 menit sepak bola tadi, nanti kita baru tahu nanti di surga, di akhirat kan gitu. Ada lagi adik saya namanya Adil Amrullah. Jadi dia mengurusi segala sesuatu dengan sangat adil. Segala urusan yang terkait dengan Allah itu dia bersikap sangat adil, demikian rupa sehingga keadilan. Sampai adil sekali, sampai hidupnya juga tidak bisa kompatibel dengan kebanyakan orang di dunia saking adilnya pikirannya. Dan dia memang seorang intelektual, adik saya itu seorang peneliti ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang luar biasa gitu ya. Nah, sekarang kembali ke Arif Abdillah ya. Yang nomor satu tanya sama Bapak dulu, gimana Pak ceritanya kok saya punya nama Arif Abdillah? Dulu maksudnya gimana? Nah, sekarang nomor dua baru Anda sendiri mencoba memahami Arifu itu bukan hanya, jadi ada alimu, ada arifu. Kalau alimu itu mengetahui, kalau arif itu mengetahui secara cermat. Ya, detail, gitu ya. Mendalam. Secara mendalam itu ya. Makanya nanti masdarnya makrifat. Kalau alim kan ilmu gitu. Jadi itu penajaman pengetahuan sampai ke tingkat akurasi yang mendalam atau jauh atau segala macam gitu. Jadi sekarang untuk menjadi Arif Abdullah itu ya menurut saya Anda kan tidak dituntut oleh siapapun, yang ketiga ya. Anda tidak dituntut oleh siapapun kecuali oleh diri Anda sendiri supaya Anda itu relevan, kompatibel dan sesuai lah dengan nama Anda, perilaku Anda, perjuangan Anda, cita-cita Anda, keputusan-keputusan hidup Anda segala macam itu supaya mencerminkan atau merefleksikan, merepresentasikan Arif Abdillah kan gitu. Seorang hamba Allah yang memiliki kearifan sedemikian rupa. Nah, kearifan itu kan tidak hanya paparan ilmu, kearifan itu kan ketajaman terhadap detail. Makanya hasilnya makrifat kan gitu kan. Nah,
Bagaimana supaya ya Anda tahulah. Masa nggak tahu? Ya Anda harus selalu arif, tidak hanya alim. Satu ya, harus selalu arif. Arif itu jangan melihat sesuatu secara serabutan. Ojo kebiah uyah. Jangan hanya general, tapi juga detail. Tapi juga jangan hanya parsial detail, tapi tanpa general kan gitu kan. Jadi Anda jangan hanya fakultas, tapi juga harus universitas. Tapi jangan hanya universitas tanpa fakultas kan gitu. Jadi Anda harus dialektis antara fakultas dan universitas. Itu arif namanya. Sebab jadi misalnya seorang dokter mestinya kan juga seorang sosiolog. Dia tiap hari sama pasien. Seorang dokter seharusnya juga seorang psikolog. Jadi seharusnya kuliah kedokteran itu harus ada kuliah kemanusiaan, kuliah sosial budaya, kuliah untuk social treatment ya. Karena menghadapi pasien tiap hari kok, gitu kan, dan memanage rumah sakit yang begitu besar kan gitu kan. Jadi seorang dokter seharusnya tidak hanya urusan medis, tapi urusan psikologi, urusan hati manusia. Makanya apalagi dokter anak. Yeah. Nanti seperti Rampak mengkritik Edot, dokter Edot zaman dulu dia kecil, Rampak muntah darah 2 cangkir itu, kemudian Edot tidak bisa menyimpulkan ada apa. Terus Rampak bilang ya karena Edot ini kan hanya dokter. Tapi dokter yang tidak mengerti anak-anak, kata si Rampak seperti itu. Nah itu Edot masih ingat sampai hari ini gitu. Jadi saya kembali ke Arif Abdillah ya. Jadi Anda sekarang terus-menerus mengembangkan kearifan. Artinya Anda harus memproduksi makrifat kehidupan. Harus lebih tajam melihat segala sesuatu. Yang tadi saya terminologikan dengan fakultas dan universitas tadi, harus lantip, bahasa Jawanya lantip, bukan latif. Latif itu lembut, kalau lantip itu akurat, tajam. Nah Abdillah, arif Anda itu sebagai Abdillah, bukan arif sekedar manusia. Kan ada terminologi, ada gradasi, ada makhluk. Oh ternyata manusia, makhluknya itu. Oh ternyata dia Abdullah, ternyata dia Khalifatullah. Itu lebih tinggi lagi. Lebih profesional lagi lah secara kehidupan itu. Nah ini Abdillah sudah luar biasa, karena kebanyakan manusia di seluruh peradaban dunia ini kan tidak Abdillah, tidak meletakkan dirinya sebagai hamba Allah. Bahkan manusia menghamba kepada dirinya sendiri, kepada nafsunya sendiri. Itu yang menyebabkan bangsa Indonesia ini banyak ketinggalan. Yang bikin pesawat bukan orang Indonesia, yang bikin mall bukan orang Indonesia. Kita tidak bisa menemukan bangsa Indonesia ini sejak berapa abad tidak menghasilkan penemuan-penemuan teknologi yang sekarang merajalela di mana-mana. Itu bukan hasil karya inovasi bangsa ini. Kenapa? Karena fokus mereka itu Abdillah. Fokus mereka itu, manusia itu urusannya bukan membangun gedung, urusannya itu adalah membangun kehidupannya di hadapan Allah. Nah, karena konsentrasi bangsa Indonesia dulu itu sangat spiritual seperti itu, akhirnya tidak menghasilkan produk-produk fisik teknologis sebagaimana dunia barat yang sekarang kita menjadi pengikutnya kan gitu. Tidak berarti kita bodoh, tapi karena fokus kita beda. Fokusnya bangsa Indonesia adalah Abdillah tadi. Dan arif. Nah, karena kearifan itu makanya akhirnya kita ketinggalan zaman dalam urusan keduniaan. Karena kita arif. Misalnya orang Jawa mengatakan ilmu katon, kata orang Jawa. Itu hanya ilmu kasat mata. Ilmu katon itu ilmu yang kelihatan mata. Nah, orang Jawa berabad-abad itu tidak terlalu tertarik atau terpesona oleh segala macam yang kelihatan oleh mata. Ya. Makanya ada istilah mengenai alautan kino yang ngopotan kino kiniro itu berasal dari desain pikiran bahwa kalau manusia dan dunia dan kehidupannya adalah segala sesuatu yang kino yang ngopo dan keno kiniro. Tapi kalau Allah itu tidak seperti apapun dan tidak bisa dikira-kira seperti apapun dan gitu. Nah, sementara kita kan sejak merdeka kita menjalani hidup yang sebaliknya. Pokoknya kita cari yang kelihatan mata, kita cari jabatan, kita cari harta benda, kita cari kemewahan, kita cari pencitraan, segala macaman gitu. Pencitraan itu kan kulit luar dari apa? Pokoknya pencitraan itu kan gambar palsu dari seseorang kan gitu kan.
yang dipalsukan berdasarkan kepentingannya gitu ya. Itu disebarkan di seluruh Indonesia kan gitu. Nah, jadi Arif Abdullah itu menurut saya berat bernama Arif dan menjadi Arif Abdullah itu. Makanya menurut saya Anda pastikan dulu kerjanya supaya Anda tidak jadi pengemis, supaya tidak Anda jadi orang ngerampek, orang dusel-dusel, supaya Anda punya kemandirian hidup secara fisik ya dan teknologis gitu ya. Kemudian kalau itu sudah beres, baru Anda punya keabsahan untuk membangun rohani. Kalau Anda langsung Arif Abdillah, terus Anda tidak memperhatikan bahwa Anda harus punya pendapatan, Anda harus makan sebulan sekian, anak Anda, istri Anda sekian, nanti palsu nanti. Gitu. Jadi ada orang sufi ya karena melarat. Tapi ada sufi, dia kaya raya secara keduniaan, tapi dia tasawuf. Itu sebuah pilihan. Tapi kan banyak orang sufi karena yang tidak punya pilihan lain. Ya kira arep ngalap dunia ya ngopo, kira kok kita memang kapiran kok gitu. Jadi menurut saya Arif Abdillah itu beban yang luar biasa tapi asik menurut saya karena itu sudah memberikan petunjuk kepada Anda bahwa Anda itu harus terus menempuh metode-metode menuju kearifan hidup. Nomor 2, posisi Anda yang menempuh kearifan hidup adalah posisi hambanya Allah. Anda tidak hanya manusia, Anda itu hambanya Allah. Nah, di setiap ujung dari makrifat Anda sebagai hamba Allah itu Anda akan menemukan bahwa Anda adalah khalifahnya Allah. Berbicara tentang nama, ini kan kita juga tahu bahwa Mbah Nun itu sudah sangat berjibun-jibun memberikan nama kepada bayi-bayi yang lahir dari teman-teman kita yang memintakan nama kepada Mbah Nun. Dan semua nama yang diberikan Mbah Nun kan juga mengandung doa harapan yang sangat baik. Nah, mirip dengan pertanyaan Mas Arif Abdillah ini, mestinya juga para orang tua atau mungkin anak-anak yang diberi nama ini pada waktunya juga akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tapi mungkin sebelum sampai anak-anak itu bertanya, para orang tua yang memberikan nama ini mungkin harus melakukan apa, Mas, supaya mereka juga bisa mendidik sesuai nama nomor itu. satu, saya terima kasih dan saya percaya kepada kepercayaan orang-orang tua itu kepada saya. Minta nama kepada saya beribu-ribu, hampir tiap hari ya 2 sampai 5 sehari gitu ya. Dan tidak tahu catatan dokumentasinya bagaimana. Ya. Pokoknya saya kasih nama dan nomor 1 pedoman kasih nama saya itu gini. Sebisa mungkin saya kasih nama dengan kata yang belum pernah dipakai. Kalaupun ada kosakata yang pernah dipakai, itu saya kembangkan menjadi idiom. Gitu ya. Jadi pokoknya selalu harus baru sebisa mungkin. Jadi belum pernah dipakai. Misalnya tidak mungkin saya ngasih nama Muhammad Helmi gitu, tidak mungkin. Gitu ya. Jadi saya selalu. Nah, untuk saya kasih Ahmad apa Muhammad kan saya tanya dulu sama yang minta. Ini bisa dikasih Ahmad, bisa dikasih Muhammad, bisa tidak dikasih. Kadang-kadang itu saya buka tawar-menawar itu. Anda mintanya bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, bahasa Turki, bahasa Swahili, bahasa Afrika, bahasa Kawi, bahasa Arab atau bahasa apa, atau bahasa Allah, bahasa Adam. Wa'allama Adam al-asma'ul kulhatu ma'araduhum al-malaikah itu. Nah itu semua kan saya terima kasih kepada para orang tua yang percayai saya. Dan saya mohon kepada Allah agar kepercayaan antar kami ini yang berlaku pada anaknya. Sebab saya menulis itu seluruhnya bermuatan semulia-mulianya. Tidak mungkin saya milih satu kosakata atau gabungan antar 2-3 kata yang negatif. Apakah itu soal keluasan hati, apakah itu soal kebijaksanaan sosial, apakah itu soal ketajaman hidup, apa itu soal kerja keras, pokoknya macam-macam temanya gitu. Dan itu saya mohon kepada Allah agar mengabulkan kompatibilitas antara kepercayaan 2 orang tua yang minta namanya dengan rasa terima kasih saya dan memberi dia nama yang sebaik-baiknya, semulia-mulianya. Jadi itu tingkatnya bukan hanya baik menurut saya itu. Saya bikin nama itu semulia mungkin. Nah kemuliaan itu kan tidak harus kaya raya. Ya. Kan beda kaya dan sejahtera kan beda. Ada orang sejahtera meskipun tidak kaya, ada orang kaya tapi belum sejahtera kan bisa juga. Jadi itu semua saya perhatikan sampai detail seperti itu.
Jadi setiap nama itu saya hitung sedemikian rupa. Nah, Arif Abdullah ini tidak tahu siapa dulu yang ngasih nama, dan Arif Abdullah ini ya. Iya. Dan andaikan saya yang memberikan, mungkin saya tidak memberi beban seberat itu gitu ya. Andaikan temanya sama dengan Arif Abdullah, mungkin saya kasih kata yang lain, yang relatif belum pernah ada. Hampir semua yang saya kasih itu belum pernah dipakai orang di mana-mana, setahu saya ya. Ini ada satu contohnya misalnya, Lanita Wuri Fatimiyah. Nah, ini ada di website, teman-teman bisa lihat ya. Ini gabungan dari bahasa Arab dan Jawa, yang artinya menjunjung dan mengabdikan kasih sayang orang tua sebagaimana putri Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya ini contoh. Nah, ya itu kan wacana-wacana atau kemuliaan. Fatimah kan perdana menteri putri dunia kan gitu. Fatimah. Gitu. Sama dengan ibunya orang Islam semuanya kan Siti Khadijah gitu ya. Nah, kalau tantenya kan si Siti Aisyah gitu. Nah, Fatimah ini menurut saya kan putri Rasulullah yang luar biasa. Jadi kalau ada Fatimiyah itu artinya dia oleh Allah diizinkan untuk punya aura Fatimah. Maka dia disebut Fatimiyah. Bersifat Fatimah. Bersifat Fatimah. Wuri itu kan kemuliaan yang dikenal oleh idiom Jawa ya. Nguri-uri, wuri, tut wuri, itu semua kan kata yang menurut saya itulah yang diperlukan oleh manusia dari manusia lain. Ya. Artinya memelihara dengan cinta, memperhatikan dengan kasih sayang dan seterusnya itu. Jadi relasi antara orang tua yang mempercayakan kepada Mbah Nun untuk memberi nama dan sebaliknya ya itu menurut saya itu penting kan, sama dengan orang yang minta saya tiup airnya, saya doain di Maiyahan beribu-ribu itu ya, dan saya tidak pernah turun loh intensitas hati saya untuk mendoakan itu dari orang pertama sampai orang ke 500, saya itu berdoanya serius 100%. Karena saya punya pendapat Allah nanti terharu melihat saya serius, sungguh-sungguh, khusyuk betul mendoakan jamaah, termasuk memberi nama tadi. Terus mereka juga kan saya kasih itu karena mereka percaya kepada saya. Nah, kompatibilitas antara kepercayaan orang dan pemenuhan saya yang juga ikhlas kepada mereka itu, mosok Allah nggak menghormati, mosok Allah nggak menghargai. Kan Rasulullah aja oleh Allah digelari azizun alaihi ma'anittum gitu ya. Harisun alaikum bil mu'mina raufur rahim. Jadi sifat rauf rahim ini saya sangat sangat jarem, bahasa Jawanya sangat jarem, sangat merasuk. Sangat merasuk. Seluruh peristiwa saya kasih nama itu kan raufur rahim. Harus dengan jiwa itu saya. Karena anak ini nanti akan berkembangnya kan akan disetir oleh kehendak Allah yang baik. Nah, kehendak Allah yang baik itu kita coba mohonkan kepada Allah melalui kompatibilitas antara kepercayaan mereka dan keikhlasan saya kan. Nah, barangkali kesadaran yang sama juga hendaknya dimiliki setiap anak, meskipun ketika dia lahir itu tidak punya kesempatan untuk meminta nama atau ikut merumuskan nama sendiri, tapi dengan asumsi bahwa orang tuanya sebagaimana Mbah Nun tadi juga memberikan nama dengan penuh kasih sayang, dengan harapan kemuliaan, itu juga mestinya diresapi dengan cara yang sama. Ya, dengan sendirinya insya Allah lah ya. Karena nama ini bukan dari saya, Hel. Ini kan lewat Gandhi ya. Kalau minta nama kan prosedur teknisnya lewat Gandhi WA saya. Nah, Gandhi itu kadang-kadang saya jawab 1 menit, kadang-kadang 5 menit, kadang-kadang 10 menit, kadang-kadang sehari 2 hari, tergantung. Tapi saya kira kok 85% kok 1-2 menit saya kasih. Jadi saya itu nek golek kan angel banget gue. Kalau dengan ilmu manusia dan cara berpikir manusia mencari kosakata yang itu kan sukar banget. Tapi saya mudah menemukannya. Itu pasti karena bantuan Allah. Jadi ibaratnya ginilah, begitu saya diminta terus saya ngelihatnya ke sini tidak ke sini gitu. Iya, sama Allah dibimbing untuk ke sini tidak ke sini tidak ke sini. Nah, di sini sudah ada.
Karena Allah yang menyuruh mata saya untuk menatap ke sini, maka di sini ada kata. Sama dengan saya nulis tuh, Hel. Saya nulis itu kan, ya nulis itu kan saya tidak ikut nulis sebenarnya. Karena sudah ada, tulisan itu sudah ada. Ya itu bukan mistik, ini bukan khayal, bukan mitologi juga, bukan kehebatan juga, bukan tasawuf tinggi juga. Ini biasa aja. Sebenarnya manusia itu kan tajallullah. Manusia itu kan representasi dari Allah. Nek cara Jawane ayang-ayang. Kita itu hanya bayangannya Allah. Kan gitu. Kita tidak nyata ada. Nah, oleh karena itu dalam praktek seperti kasih nama atau mendoakan orang yang berbaris di Ma'ian segala macam itu, saya sangat berpijak di situ. Jadi gampang, meskipun saya di perjalanan diminta nama itu saya cari itu gampang. Kadang-kadang langsung tak kasih kok. Kadang-kadang 1-2 menit langsung ganti tak kasih. Kalau dia nawar saya juga tidak masalah kok. Cuman yang kita tidak terima selama ini kan usulan nama. Iya. Itu pun untuk teman-teman dekat bisa saya kasih usulan. Ini ada 5 kemungkinan. Pilih kata ini. Komposisinya ini Anda pilih. Bisa juga. Nanti pemanaannya kembali tak tunjukin ke kamu kan. Bisa juga. Tapi kan tidak setiap orang yang saya bermurah hati untuk, misalnya saya minta sumbangan, saya minta usulan kata untuk nama anak saya gitu. Loh, ya bikin sendiri aja. Kalau minta nama. Karena saya mendoakan dan saya sangat serius. Karena nama itu gitu. Nah, itu saya kira Gandhi yang bisa cerita itu. Kadang-kadang langsung kok. Kadang-kadang ya semenit 2 menit itu langsung saya balas kasih nama. Cuman kadang-kadang keliru, perempuan tak kasih nama laki-laki atau laki-laki tak kasih nama, kadang-kadang keliru. Tapi itu kan beruntung. Jadi saya punya stok toh. Jadi misalnya ini laki-laki tapi dikasih nama perempuan, terus ganti Cak, perempuan Cak. Oke, kalau itu di stok. Ya suatu hari tinggal dipakai kan itu. Oke.